ada splash for gradation juga. Dan gentleman duel dibalas dengan Ini adalah game pertama dari Liulang juga sedikit pertandingan menggeser posisi dari tim AGAL. Honor of King di Grand Final, yaitu tim AG lawan tim KSG, yang mana dua-duanya ini merupakan sama-sama tim dari China. Ya emang bisa ditebak sih teman-teman, kalau misalkan Legend China tuh bakalan ngebabat tim lain. Bahkan di match sebelumnya tuh bahkan kalau nggak salah mereka nggak dikasih poin musuhnya, jadi kedua tim ini sama-sama menang 4-0 kalau nggak salah. Bisa bermain dengan gentleman's duelnya, tapi backup damage dan dari Liulangnya itu nggak ada mananya low dan Wings of Judgment-nya udah kepake, sehingga nggak ada follow up damage meskipun sama-sama 3 lawan 3. Iya, 3 lawan 3, cuman ya itu tadi terakhir tukeran damage dari MF udah mulai dicakar juga. Leaping Tiger Form masih bertahan di balik tower, ada bantuan dari Rachu Hao juga menuju ke arah Iron yang pertama sebentar lagi, yang harusnya dari AGL terlihat pengen. Soalnya gimana teman-teman, yang global mau ngejar patch juga kita punya selisih 10 tahun ya kan. Dia udah bikin dari Froscar Embrace ya, ini build yang cukup banyak dilakukan di KWC, sehingga gamenya tuh kalau yang versi Cina tuh udah rilis ibaratnya tuh 10 tahun sebelum yang versi globalnya tuh rilis teman. Ya emang sih ada AoV, tapi kan AoV tetap beda teman-teman, beda banget. Meskipun hero-heronya punya skill-skill mirip, kadang ada beberapa desain yang sama, tapi itu nggak bisa dijadiin patokan teman-teman. Metanya di HOK sama di AoV juga beda kok. Soalnya kalau yang di HOK global tuh emang dikit banget teman-teman, untuk full hero-nya tuh dikit. Silence bermain. Iya, walaupun kita tahu ya AGL emang banyak priority-nya itu keren, bisa dapetin push, tapi sampai sedalam ini dan kalau buat AG hero kayak Zhuangzi ini kepake ya ternyata ya. Kalau di tim-tim lain, tim internasional lain kayak belum ada yang pakai kan, baru ini. Atau emang sebelumnya sering dikebut-kebutan ya? Yang tadinya kan bantuin dari Yu ya, Yu juga bisa berpaling ke atas, coba ngasih punishment ke area-areanya, dan Zoe pun Yuhuan nih hero kalau di AoV bagus banget. Ada hero yang skillnya mirip itu bagus banget, tapi kalau di HOK ini menurutku kalau main solo agak kurang ya, jujur ya. Kayak tergantung tim banget gitu loh. Damage juga nanggung, nggak bisa ngeburst hero masih lain. Healingnya juga nggak sederet hero support lain gitu loh, jadi kayak semuanya nanggung gitu, bingung mau dibikin defense atau mau dibikin damage gitu masalahnya. Oh, dia kira bakal bagi damage kali ya sama Shua ya, makanya dia coba langsung didapetin tower atas. Ininya apa namanya, Yu-nya. Iya. Dan tadi mungkin Yinwo berharap bisa survive ya, walaupun Indian jadinya tetap trade 1-1 dan tower di area atas setelah pressure yang begitu banyak akhirnya berhasil dihancurkan bersama dengan Overlord. Dan ini ngebuat kayak dari atas ini harus bermain lebih defensif dari Silence, dan nggak bisa. Di sini gue nggak megang siapa ya. Kemarin kan gue dukung BTR sama Dominator Esport, karena perwakilan Indo lah yang penting. Nyatanya nggak ada. Kita aja sama Malaysia aja masih kalah di apa ya, di ML dibantai PH, sering dibantai PH ya kan. Tapi PH tuh cepet banget gitu loh regenerasinya aja, kayak soalnya patchnya disamain. Kalau HOK ini patch Cina sama patch global dibedain anjing. Jadinya memang agak scaling agak lama, memang lebih cepat untuk farming dan juga clear wave-nya. Cuma untuk damage-nya kita harus nunggu nanti kalau misalkan dia udah Daybreaker. Ini yang bakal jadi sorotan tentunya untuk KSG. Dan sekarang ada Wings of Judgment yang dibuka dari Liulang. Satu dua informasi tentunya untuk AGL selagi lihat di area atas ya udah ada Ran sama Zoe, dan inner towernya ini nggak ada yang menjaga dan mungkin bakal bisa dikasih secara gratis. Secara pergerakan memang oke sih. Jagaannya juga rapet ya, karena si Charlotte ngejagain. Bagus banget berarti teman. Dari Swanran gak ada berani untuk ngegeng ke
arah Jongi. Itu pun terjadi hal yang sama kepada Yinwo gitu. Karena biasanya tuh udah ada layer-layernya harus dilewatin dulu sama Kuaishou Gaming. Bahkan Chuhao terlihat gak bisa buat inisiasi. Karena memang ada butterfly effect yang bakal melepas crowd control milik Chuhao. Masih ada Denis Sorrow, Starburn yang gak connect. Bisa bertahan dari AGL, bahkan mereka leading goal cukup jauh untuk saat ini. Dan yang disayangin itu wave atas bakal di-push terus. Dan kalau berkumpul 4-1 kayak tapi tadi, di sini gue berharapnya sih tim AG kalah ya, biar mereka nggak ngejadi ini turnamen internasionalnya tuh jadi Liga Tani gitu loh. Padahal aku lihat IKL itu udah kompetitif banget. Malaysia yang Malaysian King League juga itu kompetitif, yang di PH juga kompetitif teman-teman. Cuman emang untuk turnamen internasionalnya ini ya kurang kompetitif teman-teman, bisa dibilang. Soalnya yang menang tuh pas selalu AG gitu loh dari dulu. Apakah pressure balasan dari KSG menangkap satu demi satu pemain? Tadi Jarianto juga memang sayangnya suaranya apalah punya butterfly effect sehingga sebenarnya bisa dipanis gitu aja. Dan ada yang Sorrow yang kepanis dari Shang, mungkin dari KSG coba untuk mendapatkan wave mid ini, tapi nggak akan mudah karena belum ada wave yang masuk. Dan sekarang dengan bola hancur dari AGL, sebenarnya KSG masih bisa tarik napas. Wave minionnya kalau nggak di priority sama AGL itu bakal menguntungkan buat KSG nge-setup ke arah Tyrant. Itu bisa dilakukan karena bentar lagi Yinwo-nya pakai dua-duanya bakal spawn. konsert ini bagus banget hero-nya, terutama buat melawan hero-hero. Mati dia ya. Tapi dia kebal CC. Oh, tetap mati. Tapi konsert tapi Yinwo-nya di sini kan apres banget teman-teman. Bahkan towernya hancur loh sampai tier 2. Tinggal tower Hegron aja. Ini bener-bener ngepres banget nih berarti bawahnya. Escape tool agak terlalu jauh kalau misalnya dia main sendiri seperti itu, dan mid tower tentunya pertama yang hancur malah milik AGL. Dan Gold League udah mulai dikejar yang tadinya dari 4.000 sekarang hanya 1.000 saja selisihnya. Tapi dari Zoe dia langsung pancing Shadow Overlord-nya, maksa ada pergerakan meskipun dua pemain PSG lainnya cuma ada di bawah, tapi mau coba dipanis dari Zoe-nya. Reaksinya miss, tapi bukan sebuah masalah karena AGL jadinya nggak bisa beri Shadow Overlord. Yang nggak dikasih kontes, di zoning juga Overlord-nya karena memang Kuaishou Gaming-nya sudah mulai memegang kendali ya teman-teman ya. Ya kan Chongi bakal coba untuk split push saja. Dia bakal coba untuk nge-push bagian top lane. Ran udah ngebuang flash, ada Starburn di sana. Ran yang nggak bisa diselamatkan lagi. Terlalu jauh backup dari AGAL. Dan di saat yang sama top lane Chongi akan coba untuk mendapatkan satu buah high ground. Dia melihat tadinya silence dan coba untuk melarikan diri terlebih dahulu. Nggak bisa dilanjutin, langsung vaulting shot. Ternyata Yuya tiba-tiba offside. What are you doing? Kok dia maju ya? What are you doing? Dia kira dia bisa dapetin high ground towernya. Lihat Zoe di atas coba. Tapi secara gold ini masih, secara gold, secara kill ini masih sama teman-teman. Emang posisinya itu udah. Tapi keren banget ya berarti ya tim AG ya. Maksudnya tuh towernya tuh udah dihancurin anjing, sampai 3 tower udah hancur, tapi selisih goldnya tuh nggak ada teman-teman. Goldnya masih sama, killnya juga sama, jadi masih 50-50 lah. Dari tim sebelah yang kanan tuh menang objektif tower, cuman dari untuk segi kill sama perolehan gold itu masih menang yang kiri temennya. Suatu hal yang menarik ya teman-teman ya, Blessing of the Giants-nya si Yinwo itu. Jadi skill 2-nya konsol, kalau misalkan kalian pakainya bener-bener tepat waktu, bisa kayak skill 2-nya Renji. Jadi nggak bisa kena knock up. Dan kalian tuh bisa hindarin crowd control kalau misalkan kalian pakai Nah itu teman-teman, tepat waktu. Jadi kayak kode redeemnya pakai aja itu, lumayan dapat free token. Siapa tahu teman-teman mau apa itu, dapetin skin dan tuh ada lagi tuh skinnya anjir, dapat token sementara lumayan teman-teman. Jadi fokus tapi LFF ketinggalan dia. Masih punya Island Blessing untuk kabur. Masih aman aja, cuma tower di area atas dari KSG ini bakal dapat perhatian lebih seharusnya.
Ini siapapun yang nongol bakal dipanis sih sama Dibalikin ya berarti ya? Show Gaming yang tadi udah mulai ngebalik keadaan, sekarang mereka ke pressure baru, kayak pressure balik karena memang adanya Nah itu yang atasnya sama sengaja biarin clear sendiri. Terus kalau misalkan masih belum bisa didapatkan juga si udah overall Ihuannya sama itunya untuk menambah damage. ya, wah dibalikin kan teman. Pertama aja dia aja Soalnya emang selisih goldnya sama killnya tuh nggak beda jauh gitu loh. Jadi masih punya kesempatan gede banget lah nggak ada wave sih. pokoknya buat Kelihatannya dari AG mau maksa membalikin matchnya. agak terlalu sulit. Masih harus consider Masih ada kemungkinan buat kalah sih kayaknya di Jatuhnya ini. bakal ready, cuma terlalu dalam kan nampaknya Juhao masih bisa selamat raging sih connect ke arah Zoe dan juga Shuai Wings of Judgment-nya berhasil mempunish. Shuai juga tumbang di sana. Dua pemain dari AG diganggu sama Silence sehingga nggak bisa nge-backup. Nggak bisa, tapi masih ada naga di bagian bawah yang mau ke AJL untuk nge-pressure lane milik tim Kuaishou Gaming. Cuma sekarang dari arah Kuaishou Gaming mereka coba untuk mengambil alih mau lihat jungle milik AJL karena memang Jonginya udah mulai masuk late game nih, udah mulai susah ya teman-teman ya. Dragging si Flash dari LFF membuat Jongi juga akhirnya jadi auto position. Dia bisa langsung di engage sama pemain yang lainnya dan Shuai ya udah butterfly effect abis itu ngapain, nggak bisa ngapain lagi selain dia memberikan shield dan juga ya anti-cheat untuk dirinya sendiri. Iya, dan Liulang juga sekarang udah bikin Twilight streamnya dia. Artinya dari sisi Garudanya juga bakal punya piercing atau penetration nantinya. Dan Sheng dan juga Yingo ini pakai ultimate-nya di spam terus ya. Tiap ada minion, tiap ada hero musuh itu di spam mulu anjir. Si Garudanya emang kayak gitu teman-teman, tipikal gameplaynya Garuda. Soalnya kalau cooldownnya juga cepet gitu loh. Istilahnya tuh gak lama gitu. Jadi istilahnya jangan klik ulti teman-teman. Masuk menit 14, Network Gold udah diambil ahli sama Kuaishou Gaming. Mana ya, Zongi kayaknya bakal nge-split sih. Soalnya susah banget kalau misalkan dia sekarang harus ikutan war atau enggak ya main pick off aja. Iya. Karena sekarang walaupun Silence tadi ketinggalannya cukup jauh, sekarang malah Gold Lead-nya lebih di atasnya dari Run. Dan dengan adanya pressure ini, malah tower inner yang nggak bisa diprotek sama AGL, Anening Soro-nya bakal kepancing terus-menerus. Dan Shuai juga Terus banget ya ternyata ya. pakai Zhuangzi. Oh gitu ya, tapi healnya terus banget buat diri sendiri ya anjir. Hero di sekitar dapatnya dikit, tetap aja dikit. Itemnya apa kita lihat? Yang mana Ran udah mulai mainnya split push dan Oh, bisa jadi off apalagi dikejar sama Silence sekarang yang sudah memegang gold lead. Tapi dia beli item itu ya buat coba untuk kabur dari buat anti CC ya, mungkin dia ngejar anti CC-nya gitu loh. masih bisa menyelamatkan diri Juhao. Tapi sudah saat kita Bishul yang pertama tumbang, Ran juga di belakang berhasil menjadi korban selanjutnya Juhao. Masih bisa nih, masih bisa. Ini midnya coy. Gak tumbang dari Silence ini Ran. Gak bisa selamatin lagi terlalu jauh. Starportnya juga Masuknya. kenanya karena Zongi. Dan bingung juga dari Shuai. Oh ini udah mulai setup ke arah Bagus banget. Kena wildfire mati. overload sepertinya. Tapi emang dipotong tadi posisinya. Ada si Ini buat teman-teman yang bilang HOK sepi, lihat tuh rame anjing di stage. Kuaishou Gaming tuh nggak sempurna banget. Berapa ribu orang tuh datang ke stage itu ya. Jadi bagus karena memang mereka dapetin objektif lagi, Overlord Vanguard berhasil mereka dapatkan, mereka dapetin player juga dari AJL, dimana sebelumnya mereka ketinggalan gold banyak banget kan. Cuman ya ini dia potensi-potensi di mana tim Kuaishou Gaming udah mulai ngebalikin dan mungkin mereka bisa menangin game ini. Oke, Iya. nice. Karena dari AJL juga sisi langsung dibabat sangat heavy pakai ultimate. Ada hero musuh langsung babat pakai ulti. gradation ya. Ada hero musuh langsung ulti gitu loh teman-teman, cara main Garuda. Itu biar LFF ketika dia main minionnya selalu menang gitu loh, wave-nya selalu menang kita kalau misalkan ada Garuda. Kalau misalkan kita ada hero Garuda terus minion wave kita kalah ya itu patut dipertanyakan. Garudanya ngapain aja gitu. Aduh, bener-bener kayak cuman buat ngasih peringatan aja gitu loh. Buat ngasih peringatan aja biar yang mau clear minion tuh mereka pada takut gitu istilahnya. Soalnya kan jaraknya juga jauh banget malah temannya. Tapi di sini pelapunya nggak begitu nggak begitu free lah. Soalnya di musuhnya tuh ada apa itu, ada ikan paus warna hijau tuh yang bisa. Oh tetap kena ya. Oh tapi di heal. Dapat. Apakah bisa M? Oh enggak, masih jauh.
Ih, cok, dia jauh banget ya. Anjing, dia jauh banget, cok. Itu majunya hampir kena anjing. Jauh banget, cok. Tapi dia sama temen-temennya. Tapi untung dia pakai flickernya tepat waktu ya. Maksudnya sebelum dia dikeroyok, dia udah pakai flicker gitu. Kalau nggak udah pasti mati tuh. Awas. Oh, kayaknya nggak bisa sih. Nggak bisa dikontes tuh temen-temen. Susah sih kontesnya kalau misalnya ngandelinnya head to head. Oh, nggak bisa dikontes, nggak bisa. Ini nggak ada sisi yang mumpuni. Dapat free ya kan. Respon dari KSI Tim KSG dan mereka harus ngelewatin dari Wings of Judgment. dapat Mereka harus ngelewatin Shadow Tyrant. Belum lagi tugasnya Ran yang punya power gradation, dia harus nge-mark posisinya silence. Jadi Udah kalau udah menit 15 ke atas ya, itu tuh udah bukan masalah item, udah bukan masalah mekanik B1 ya teman-teman. Ini soal team play teman-teman. Kalau udah 15 menit ke atas tuh kan biasanya orang-orang tuh pada ngumpul gitu loh. Nah itu yang jadi patokan tuh setupnya teman-teman. Setup dari tim fight, setup dari warnya tuh kayak gimana gitu. Soalnya kan towernya udah pada hancur nih biasanya dua-duanya. Tapi kalau teman-teman main rank itu biasanya lebih cepet, tower hancur tuh lebih cepet. Biasanya paling 12 menit lah, 12 menit itu udah banyak yang hancur tower kalau temen main solo ya. Wah, langsung fokus tower. KSG berhasil menculik 1 poin dari Akhirnya dapat 1 poin anjir.